Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat kebun berkah dimanapun sahabat kebun berkah berada, jumpa lagi ya di channel kesayangan kita, channel Junediono Kebun Berkah, channel yang senantiasa memberikan informasi-informasi kepada sahabat kebun berkah tentang pertanian, perkebunan, kehutanan, wisata, terutama wisata alam, Suka Robot, yaitu pelatihan robotik, coding, animasi, dan web programming bagi putra-putri sahabat kebun berkah yang usianya antara usia PAUD sampai dengan sekolah menengah umum, serta juga informasi-informasi kegiatan-kegiatan para petani serta produk-produk yang dihasilkan oleh para petani, terutama petani-petani yang sudah bergabung di sini nih, di kebun berkah. Untuk itu kami berharap sahabat kebun berkah berkenan untuk meramaikan channel ini, sehingga harapan kami bisa tersebar ya, dan informasi-informasi bisa lebih bermanfaat, terutama untuk mengenalkan produk-produk dari petani-petani di kebun berkah ya. Ada petani tanaman hias ya di sini, ada petani jasa lingkungan wisata, ada juga petani madu, ada petani kopi ya. Mudah-mudahan bisa dikenalkan produk-produknya di channel ini. Baik sahabat kebun berkah yang berbahagia, kali ini kita akan membahas terkait strategi agar buah durian tersedia sepanjang masa atau berproduksi terus ya sepanjang tahun. Kali ini saya mencuplik atau bersumber dari buku Durian Nusantara yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Hortikultura di tahun 2015 ya. Ada satu tulisan yang bagus terkait strategi bagaimana membuat durian bisa dipanen sepanjang tahun, atau buah durian itu tersedia terus ya. Baik sahabat kebun berkah yang berbahagia, dalam hal agar buah durian ini terus tersedia sepanjang masa, ada empat strategi ya yang bisa kita kerjakan agar tujuan tadi bisa tercapai sahabat kebun berkah. Strategi yang pertama adalah menanam 3 tipe pemasakan buah dalam satu lokasi ya. Jadi kita menanam minimal 3 tipe durian ya, yang pemasakan buahnya berbeda ya, tetapi dalam satu lokasi. Nah, kita memang mengetahui ya, dengan adanya keragaman durian yang tinggi memungkinkan kita menyeleksi durian yang masa panennya relatif cepat ya, yaitu antara 90 sampai 105 hari. Ada juga masa panennya yang menengah antara 100 sampai 115 hari, dan ada juga yang lambat ya, ada 120 sampai 135 hari. Dengan menyeleksi tipe-tipe pemasakan buah tadi ya, yang ada 3 tadi, tentunya kita bisa mengcombine 3 tipe masak tadi di dalam satu lokasi ya. Jadi bila ketiga tipe tadi pemasakan tadi, ada yang cepat, ada yang menengah, ada yang lambat, dijadikan atau kita tanam di satu lokasi, maka kita tentunya akan bisa memanen durian dalam satu lokasi sepanjang tahun ya. Ada beberapa varietas durian yang bisa panen awal atau cepat, misalkan adalah D99, ada juga kradum, dan ada juga durian matahari ya sahabat kebun berkah. Durian matahari ini durian endemik atau durian asli dari Bogor loh sahabat kebun berkah, dimana 3 durian ini pemasakan buahnya antara 90 sampai 105 hari
ya. Sedangkan untuk bisa memanen pada posisi yang menengah, sahabat kebun berkah bisa menanam jenis D24 dan Cani ya, yang pemasakannya antara 105 sampai 115 hari. Dan apabila ingin panennya lambat, durian yang bisa sahabat kebun berkah tanam adalah jenis Kanyau dan jenis Montong ya, yang usia panennya 120 sampai 135 hari. Itu adalah strategi yang pertama ya. Strategi yang kedua, sahabat kebun berkah, adalah menanam durian di lokasi-lokasi yang memiliki masa panen yang berbeda akibat perbedaan zona agroekosistem ya. Kita mengetahui Indonesia menepati wilayah yang membentang ya, sepanjang 5000 km ya, dari 95 derajat sampai 141 derajat bujur timur, dan memiliki zona agroekosistem yang beragam, menyebabkan masa panen durian panjang sekitar 8 sampai 9 bulan setiap tahunnya, mulai dari bulan Juli sampai dengan bulan Maret. Bahkan beberapa lokasi berpotensi untuk menghasilkan buah pada kisaran 3 sampai 4 bulan sisanya. Seperti contohnya di lokasi Sebatik ya, di Kabupaten Nunukan. Ada juga di Flores dan ada juga di Papua yang berbuah pada bulan April sampai Juni ya. Sehingga menanam durian di lokasi yang berbeda akan memberikan masa panen yang berbeda ya. Ini bisa jadi sepanjang tahun akan tersedia durian ya di Indonesia. Jadi kita bisa menanam ya di lokasi-lokasi tadi agar ketersediaan buah durian di Indonesia sepanjang tahun ya. Strategi yang ketiga adalah dengan stressing air ya, sahabat kebun berkah. Ini setelah stressing air ini sudah dibahas ya sebenarnya di channel ini ya. Silakan untuk lebih jelas bisa membuka di channel Junediono Kebun Berkah ya. Sudah dibahas terkait tentang stressing ini ya. Salah satunya adalah stressing air. Sudah menjadi karakteristik dari buah durian atau tanaman durian. Pohonnya memang seperti buah durian, buah yang lain ya, seperti mangga maupun rambutan ataupun manggis, sehingga untuk inisiasi pembungaan diperlukan periode kering beberapa minggu sampai 2 bulan. Nah, kondisi kering ini menyebabkan tanaman stres yang mendorong proses fisiologis ataupun proses hormonal dari pertumbuhan vegetatif ke pertumbuhan generatif ya, dari misalkan membuat tunas-tunas batang ataupun daun menjadi proses pembungaan ya. Dan secara alamiah mekanisme stressing ini dapat terjadi ketika beda musim hujan dan kemarau tidak tegas. Misalnya di musim kemarau 2 bulan, kemudian diikuti hujan beberapa waktu dan dilanjutkan bulan kering kembali beberapa bulan dan disusul dengan hujan kembali ya. Dan ini bisa kita akali juga dengan penyiraman ya sebenarnya, sahabat kebun berkah. Inilah model-model stressing air ya, karena kecenderungan apabila air banyak maka proses pertumbuhan vegetatif akan lebih dominan, sehingga pembungaan tidak terjadi. Tetapi kalau tidak ada air, cenderung akan melakukan pertumbuhan generatif ataupun proses pembungaan. Itulah strategi yang ketiga. Strategi yang keempat adalah penggunaan zat pengatur tumbuh ya, menggunakan hormon yang memacu pembungaan, misalnya dengan Paklobutrazol. Paklobutrazol ini adalah zat tumbuh khusus untuk merangsang pembungaan ya, yang rumus kimianya adalah kloropenil dimetiltriazol ya, pentana ya.
Ini adalah rumus dari Paclobutrazol ya, rumus kimianya ya. Merupakan zat penghambat tumbuh yang berperan dalam menghambat biosintesis gibberellin sehingga menurunkan pertumbuhan vegetatif tanaman, namun sebaliknya merangsang terjadinya pembungaan ya. Sahabat kebun berkah bisa menggunakan ZPT atau zat pengatur tumbuh tadi, Paclobutrazol ya. Silahkan di toko-toko tani insya Allah sudah ada. Itulah sahabat kebun berkah terkait tentang 4 strategi agar buah durian bisa kita nikmati sepanjang tahun di bulan apapun ya. Mudah-mudahan bisa terwujud sahabat kebun berkah, dan jangan lupa untuk subscribe, join, dan share channel ini ya. Terima kasih dan tetap semangat ya, tetap semangat. Terima kasih dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi.